diatur makannya. Kebetulan Gigi kemarin pada saat hamil aku juga sempat bikinin menu makan untuk Gigi. Gigi sebelum hamil itu sangat oke banget, body goals banget ya. Jadi aku atur makannya dan hamil biasa ibu hamil menyusui datang ke sini aku bikinkan meal plan supaya kebutuhan nutrisi untuk ibu dan bayinya juga terpenuhi gitu. Jadi banyak banget yang sudah aku bantu dengan pola makan yang sehat dan bonusnya sehat yang utama, bonusnya itu bisa berat badannya turun atau langsing gitu. Dan memang saya sebagai dokter spesialis gizi merupakan suatu kebanggaan, kepuasan dan kesenangan saya pribadi kalau saya bisa membantu banyak orang untuk menurunkan berat badan yang nggak bisa tergantikan oleh apapun. Kalau tips buat ibu menyusui apa nih? Apa tipsnya? Makan sebenarnya kalau dokter tuh biasanya ngasih do's and don'ts gitu. Jadi benar-benar apa sih yang jangan dimakan, apa sih yang lebih baik dimakan gitu. Yang perlu diingat lah gitu, kadang-kadang tuh nama diet itu tuh sebenarnya bukan diet hanya bikin kurus ya gitu ya. Ada juga diet itu tuh mengatur makan ya dok ya. Jadi kadang-kadang orang tuh suka salah persepsi gitu diet padahal diet itu nggak makan atau diet itu tuh cuma bikin kurus. Ada juga diet yang bikin ngisi badan kalau dia kurang nutrisi misalnya gitu. Jadi emang persepsi orang tuh diet tuh kayaknya tuh kelaparan gitu ya, jadi kayaknya nggak makan, sedangkan sebenarnya diet yang benar itu ya diatur tetap harus makan gitu. Jadi kalau ngomong diet udah pasti wah berarti harus kurangin makan gitu. Enggak sebenarnya enggak. Jadi aku juga pernah bilang Gigi diet itu sebenarnya pengaturan pola makan Gigi gitu. Artinya tuh diet itu tuh sebenarnya dia tuh berasal dari bahasa Yunani namanya dietika, artinya way of life. Jadi diatur pola makannya, jadi nggak hanya untuk obesitas, nggak hanya ngurusin badan. Kan orang Indonesia kan kiranya kalau diet itu kan diet nggak makan biar kurus gitu kan, tapi sebenarnya diet itu mengatur makan. Dan mau bikin sehat itu bukan berarti, atau mau bikin kurus itu bukan berarti nggak makan, tetap harus makan. Jadi memang dari dokter untuk sekarang aku lagi nyusun memang tetap harus makan, karena nutrisi dari bayi itu kan kalau di saat menyusui, kebetulan aku aslinya eksklusif nggak dicampur, bener-bener kan bergantung sama apa yang aku makan gitu. Jadi memang dietnya itu ya diet untuk kualitas ASI yang lebih baik pastinya. Gigi minta bantuan jasa dari dokter Penny itu dari kehamilan pertama atau kehamilan kedua? Oh enggak, ini aku tuh baru kita 2 tahun terakhir inilah dari pandemi itu. Nah ini ada perbedaan nggak? Kan sekarang kehamilan kedua kan sama dokter Penny dan pertama belum gitu. Perbedaannya seperti apa? Pastilah lebih, kalau aku sih dari dulu tuh nggak pernah maksudnya kalau kurus itu tuh bonus, yang penting tuh sehat, fit, itu yang nomor 1 buat aku. Nggak pernah juga dari dulu tuh yang kayak kalau emang maksudnya kalau kita pengen agak mungkin lebih kurus atau lebih berisi itu tuh emang karena kemauan sendiri aja, bukan berarti setiap saat kayak gitu juga kalau buat aku ya gitu. Karena menurut aku cantik itu bukan nggak harus yang kurus langsing, tapi yang penting sehat dulu gitu. Tapi Kak Gigi sendiri ada makanan pantangan gitu nggak Kak Gigi? Ya lebih ke karena kesehatan sih ya dok ya gitu. Apalagi kalau lagi nyusuin gini lebih banyak milih makanan sih, karena ya itu dia, nutrisi bayinya itu kan tergantung sama apa yang aku makan. Jadi benar-benar ya dipilih gitu makanan kalau bisa. Kalau aku sih sekarang yang penting kan dikasih meal plan juga dari dokter, kira-kira tuh kalau misalnya lagi menyusuin tuh karbohidratnya tuh butuhnya seberapa sih, terus lemaknya juga tetap harus dimakan buat bayinya, terus proteinnya seberapa, kayak gitu-gitu sih. Kalau pantangan sendiri, kalau sekarang sih pantangan lebih karena bayi ya. Kadang-kadang kalau bayi baru lahir itu kan suka ada kayak bukan alergi, misalnya kayak dia tiba-tiba beruntusan, berarti aku salah makan apa ya gitu, atau dia kayaknya rewel, perutnya kembung, mungkin aku ada salah makan apa, lebih kayak gitu. Lagi lihat ke reaksi Lihat ke reaksi bayinya. Jadi pengaturannya itu bukan hanya dari jumlah kalori yang dikonsumsi oleh Gigi, tapi juga jenis makanannya loh. Jadi komposisinya yang harus seimbang ya. Contohnya apa dok? Jadi untuk karbohidratnya pemilihannya harus yang sehat. Contohnya aku selalu bilang Gigi harus nasi merah atau nasi coklat gitu. Kemudian untuk pemilihan dari proteinnya juga harus yang cukup, nggak boleh kurang kalau pada saat menyusui. Mungkin bisa pilih dan pengolahannya juga sih ya dok ya. Pengolahan juga penting, jadi mungkin nggak boleh yang terlalu banyak goreng-goreng, juga nggak sehat. Jadi pengolahan mungkin bisa pilih entah yang dipepes atau tumis atau dibikin sop atau panggang gitu ya, jauh lebih sehat dan mengandung kalori yang tidak terlalu tinggi. Jadi komposisinya juga diatur. Apa aja sih protein? Tapi sebenarnya kalau nggak hanya kepada aku sih, sebenarnya nanti biasanya kalau di klinik itu sama dokter tuh dilihat dari komposisi badannya sih. Jadi memang ditimbang butuhnya apa, komposisi tubuh, jadi dilihat apa, masa lemaknya, masa ototnya di dalam tubuhnya gitu.
Jadi setiap orang nggak bisa disamain. Misalnya kayak dulu misalnya lagi diet terus tiba-tiba ada teman yang nanya, lo makannya apa sih, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ini harus dicek supaya kita tuh jangan sampai diet mau kurus tapi malah kurang sakit, kurang gizi, apalagi sekarang lagi pandemi. Jangan sampai kayak gitu karena kan ya tetap harus sesuai dengan kebutuhannya. Nggak bisa aku sama dokter punya kebutuhan berbeda, aku sama Mbak sama Mas pasti kita punya kebutuhan makanan yang berbeda. Di saat mungkin Mbak makan makanan aku si meal plan aku bisa aja bukan tambah kurus tambah gendut gitu. Jadi memang harus benar-benar diukur sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi Mbak Gigi ikut sambil olahraga juga nggak sih? Olahraga, justru memang kalau aku tuh dari dulu tuh sukanya olahraga. Jadi kalau kemarin lagi hamil menyusui ini kalau aku tetap harus bergerak kayak apa ya, nggak bisa diem sih sebenarnya. Itu paling suka olahraga. Pokoknya pas waktu diet memang terbantu banget dia dengan olahraga. Dan selalu aku tekan Gigi jangan lupa sayur buah-buahan ya Gigi, itu harus dimakan. Selalu aku ingetin setiap hari karena sayur dan buah itu juga ada vitamin, mineral ya Gigi. Dan juga satu yang penting tadi karena Gigi lagi menyusui, aku tuh selalu wanti-wanti ke Gigi dari hamil yang namanya nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan tuh sangat-sangat penting. Karena yang bisa menentukan nanti pada saat anak besar itu bagaimana kondisinya gitu, apakah malah jadi penyakitan, apakah sehat atau tidak sehat gitu. Jadi begitu nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan baik, sudah pasti anaknya juga akan cerdas, berkualitas, sehat nanti di kemudian hari gitu. Jadi memang ini masa 1000 hari pertama kehidupan, Gigi lagi masa menyusui 6 bulan masih eksklusif, itu memang harus nutrisinya yang baik. Tadi rencananya kan setelah 6 bulan mau program lagi ya? Ya pengennya sih gitu. Sebenarnya tetap insya Allah sih pengennya tetap ASI ya. Cuma di 6 bulan itu nanti dia kan udah dibantu makan. Jadi aku udah sedikit demi sedikit udah bisa lebih mengatur lagi pola makan gitu. Kalau sekarang kan walaupun kayak lemak gitu aja nggak boleh kurang. Karena kan dia butuh lemak gitu, bayi itu butuh lemak, butuh banyak, masuk karbohidrat juga harus banyak, protein harus banyak. Jadi nanti di saat dia sudah bisa disubstitusi dengan makanan yang langsung dimakan, yang pasti aku udah bisa lebih adjust lagi nanti gitu. Mungkin kegiatan sekarang kan juga baru 2 bulan ya, jadi kayak jahitan masih agak kemeng-kemeng gitu. Jadi kalau olahraga juga belum bisa yang berat. Jadi bertahap lah gitu. Jadi memang rencananya sih pengennya kalau sekarang sih memang lebih ke ngatur makanan dulu ya dok ya. Baru nanti mungkin jrengnya bener-bener maksudnya mau programnya banget sih insya Allah nanti di 6 bulan. Jadi kita nantikan ya Gigi ya. Targetnya turun berapa kilo Kak Gigi? Aku tuh gak pernah nimbang, jadi aku gak pernah punya target. Menurut aku kadang-kadang kita tuh gak bisa berpatokan sama timbangan ya. Kadang-kadang mungkin di si A timbangan 50 kilo itu udah kurus, di B 50 kilo itu masih gendut. Jadi menurut aku bukan di timbangan tapi lebih di proporsional aja sih sebenarnya. Makanya itulah pentingnya ngukur si komposisi tubuh. Kadang-kadang jadi supaya tahu. Kadang-kadang misalnya kayak aku lihat teman aku misalnya awalnya 50 kilo terus dia naik ke 51 kilo 52 kilo tapi nggak kelihatan lebih gendut karena sebenarnya komposisinya dia si massa ototnya yang nambah gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dilihat dari berat badan sih kalau menurut aku gitu. Dok, tips buat masyarakat nih dok yang mau diet tapi belum mau mulai gitu, maksudnya mulainya dari sekarang gimana caranya gitu? Startnya yang penting kumpulin niatnya dulu ya, itu yang paling penting ya, karena kalau misalnya mulai dia tanpa niat itu akan susah dan mungkin tidak boleh paksaan atau dorongan dari orang lain, harus dari diri sendiri yang mau berubah gitu, berubah untuk sehat gitu. Jadi kumpulin dulu niatnya, ketika sudah ada niat pasti bisa untuk menjalankan diet dan mungkin harus punya goals atau tujuan ya. Jadi tujuan diet ini untuk apa sih? Itu pasti yang pertama kan untuk sehat. Yang kedua mungkin dapat bonusnya berat badan turun atau langsung gitu. Jadi ketika sudah ada niat, sudah ada tujuan, dijalankan. Nah, saya membantu untuk mengatur pola makannya supaya lebih sehat, pilihan makanannya juga tepat, dan juga sebenarnya the biggest problem orang diet itu suka tidak berhasil karena lapar sih. Karena lapar itu gak enak banget, yang namanya orang lapar tuh gak enak loh gitu. Jadi saya akan membantu mengajarkan pilihan-pilihan makanan yang tepat yang akan membuat pasien itu lebih enjoy dan enak dalam menjalankan diet sesuai dengan tadi yang banyak tes nih yang memang mereka enjoy dan diet itu tuh enak gitu, gak tersiksa sama sekali. Ya kalau aku mau nambahin lagi sih sebenarnya tips diet itu satu lagi, ya itu pasti kemauan nomor 1, terus goals. Yang ketiga kalau bisa tuh ketemu sama teman-teman atau lingkungan yang sama-sama juga lagi menjalani hidup sehat. Karena di saat kita ketemu banyak teman, misalnya ngobrol, kita tuh jadi kayak punya support. Terus kalau misalnya ada yang saling ngingetin, terus kayak berjuang sama-sama lah kayak gitu akan lebih paling nggak terasanya lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Jadi
Jadi kemarin tuh pas Gigi mulai diet, satu tim Andaras mulai diet. Iya, jadi biar seru. Terus kayak kebetulan kan dokter banyak pasiennya, jadi banyak teman-teman aku juga. Jadi benar-benar bareng-bareng, olahraganya bareng, kita makannya bareng. Kadang-kadang tuh yang bikin jadi runyam tuh di saat kita lagi diet terus diajakin pergi sama teman-teman, terus yang lain bagi pada nggak diet gitu. Tapi kan seneng kalau kita bareng gitu, terus makannya bareng, jadi kita milihnya juga sama-sama pilihan yang lebih sehat. Jangan lupa kalau misalnya diet itu sebenarnya bukan yang nggak makan, jadi kita tetap harus makan tapi pilihannya aja gitu.